Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dengan penuh syukur, dan kita memang selalu bersyukur pada momen ini yang melalui religi pagi, Mutiara Pagi kita sekarang ya. Program Mutiara Pagi karena berada di bulan Agustus ya, masih pekan pertama. Bulan Agustus adalah bulan spesial untuk Republik Indonesia. Di samping spesial-spesial lainnya pada hari-hari yang lain, tapi untuk Agustus, pada tanggal 17 Agustus kita merdeka, maka ini bagaimana kita mensyukuri dengan baik, dengan cerdas, benar-benar kita bersyukur itu sesuai dengan janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Satu ayat ini ya luar biasa, sangat tegas. Tandanya Allah sangat menyayangi hambanya. Disuruh kita bersyukur, sesungguhnya di balik suruhan itu pasti ada keberuntungan yang besar untuk didapat. Apabila kita tidak bersyukur, maka Allah dengan terus terang akan ditimpakan azab yang pedih. Jadi didahulukan bersyukur, terus apa untungnya bersyukur? Tentu kita menjadi orang yang tahu diuntung, tahu dengan manfaat, bagaimana kehidupan ke depan lebih baik. Allah tambah itu jika kita bersyukur. Tapi sebaliknya, azab Allah datang kalau kita tidak mensyukurinya. Kalau tidak mensyukuri, itu namanya mengkufuri atau mengingkari. Sekarang bagaimana Indonesia merdeka? Indonesia ini kan dijajah oleh beberapa bangsa ya, ada Portugis, ada Inggris, Belanda, Jepang. Itu sangat terkenal sehingga menjadi hafalan ya. Sekian ratus tahun Belanda menjajah di Indonesia, terus disusul oleh Jepang, walaupun hanya sebentar, 3,5 tahun ya, lebih kurang, tapi derita orang-orang terdahulu itu bisa dimaklumi. Nah, karena di Indonesia ini adalah sudah banyak kerajaan-kerajaan Islam, kehidupan beragama itu sudah terbentuk dengan baik, sehingga dasar-dasar akidah, nilai-nilai perjuangan sebenarnya sudah ada pada bangsa Indonesia. Terus Belanda datang, Jepang, bagaimana pula apa yang sebelumnya, tapi atas nama bangsa yang menjajah pastilah tidak disukai oleh negeri yang dijajah. Nah, untuk bisa merdeka itu ada nilai juang atau jihad
dengan pendidikan yang membangun akidah dengan mantap, sehingga semangat untuk membela kebenaran itu ada pada bangsa Indonesia, sehingga terjadi perlawanan-perlawanan di beberapa tempat. Tentu kalah menang pasti ada. Akhirnya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, atau atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa merdeka. Karena kemerdekaan adalah keinginan luhur seluruh bangsa, bahkan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan kemerdekaan kita ini luar biasa diungkapkan dengan tegas atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, pri keadilan, dan peradaban seterusnya. Yang namanya penjajahan itu membuat penduduk tidak aman dan tentram. Nah, dengan rahmat Allah, pada tanggal 17 Agustus 1945, waktu itu hari Jumat, sedang berpuasa. Ya, puasa kalau dalam hitungan ilmu falak saya telusuri itu puasa hari yang ke-9 atau tanggal 9 Ramadan waktu itu ya. Nah, sekitar pukul 10-an lah Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya, dibacakan langsung teksnya oleh Soekarno, Insinyur Soekarno, diyakini dengan atas nama bangsa Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta, ya, Soekarno-Hatta. Nah, kembali kita mensyukuri di sini bagaimana mensyukuri kemerdekaan dengan cerdas. Ini sudah terasa menyambut 17 Agustus misalnya ya, di jalan raya partisipasi orang berkreasi itu sudah menampilkan bendera merah putih dengan segala kreasinya. Terus di rumah penduduk sudah dinaikkan bendera merah putih, yaitu biasanya sampai ya tanggal 17 Agustus. Mulai dari 1 Agustus itu bendera sudah dinaikkan. Ini juga wujud dalam bentuk mensyukuri. Dan kemudian mensyukuri juga di tengah-tengah masyarakat itu ada kebiasaan dalam bentuk hiburan rakyat. Nah, mungkin ini yang ingin saya coba baca, bagaimana mensyukuri kemerdekaan dengan cerdas itu. Misalnya dengan mengadakan lomba-lomba, katakanlah pidato kemerdekaan, debat ilmu pengetahuan, atau keterampilan-keterampilan yang menggembirakan, tapi mencerdaskan. Nah, misalnya yang dipandang kurang masuk mencerdaskan menurut saya, misalnya lomba makan kerupuk ya Bu Rita, misalnya itu ya. Itu caranya apa? Kerupuknya digantung, lalu pesertanya tangannya tidak boleh memegang kerupuk, malah itu seperti terbelenggu ke belakang, dan makannya berdiri, lalu orang bersorak-sorai penontonnya. Nah, dilihat dari sisi adab, namanya makan, idealnya makan itu duduk, teratur, berdoa lebih dahulu. Tapi dengan makan berdiri lalu bersorak-sorai, nah dipandang lomba makan kerupuk kurang masuk nilai kecerdasan dari sisi agama. Nah, karena yang ikut lomba itu sudah diajar kalau makan duduk, dari etika ya. Kalau dulu saya ada belajar PMP, bagaimana makan itu tidak boleh berdiri, tidak boleh dipegang dengan tangan kiri, dan seterusnya. Terus apalagi filosofi memanjat batang pinang, itu sangat terkenal, ya semua orang suka. Nah, bagaimana kecerdasan tidak tergilas? Nah, saya melihat
Kadang-kadang sudah sampai jelang maghrib itu masih masih berlanjut ber, eh, berlumuran lah. Dan banyak sehingga diduga banyak yang tidak salat asar misalnya, tidak salat maghrib. Nah, bagaimana lomba itu diadakan tapi disiplin mensyukuri nikmat Allah tetap ada. Misalnya dimulai sesudah asar misalnya ya. Sudah itu siap tidak siap ya setengah jam menjelang maghrib sudah selesai, sehingga dipastikan semua ikut ya salat maghrib. Jangan dia lalai tidak salat gara-gara ikut lomba. Begitu juga malam hiburan misalnya. Eh, kita suka menampilkan tari-tari, pidato, dan seni itu sangat bagus. Tapi bagaimana seni itu membakar semangat kemerdekaan, nilai-nilai kebaikan tetap terwujud. Nah, tentu tidak cerdas lagi kalau misalnya sampai berlarut-larut malam, terus diiringi dengan ya tampilan-tampilan yang tidak baik, misalnya tidak menjaga aurat, bahkan bisa jadi kalau sudah larut malam itu diiringi pula dengan mabuk dan lain-lain. Jadi bagaimana ini bisa kita sikapi? Ayo kita gembira, ayo kita mensyukuri, tapi nilai-nilai kecerdasan, nilai-nilai ketaatan bisa dijaga. Nah, mungkin itu ya pengantar dalam diskusi kita. Dikembalikan pada Bu Rita. Baik, terima kasih Ustaz untuk